Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait beban kerja guru 24 jam per pekan itu dihapus dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Nah, jadi nantinya kalau misalkan rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru itu sudah terbit, karena ini ada bocoran Bapak Ibu bahwasanya Kemendikbud akan mencoba menyusun rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru yang nantinya itu tidak membebani guru 24 jam per pekannya. Jadi secara otomatis itu guru tidak pusing lagi soal kekurangan jam mengajar. Pertanyaan sekarang, apakah sudah rilis rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini? Jawaban admin belum ya. Jadi kita tunggu saja karena ini masih dalam proses rancangan sepertinya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba telusuri lebih dalam lagi. Di sini di salah satu webinar di G20 Indonesia 2022, Bapak Anindito Aditomo selaku Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu di webinar kemarin itu Bapak Ibu ya pernah mengutarakan bahwasannya akan ada rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru ya akan ada rancangan RU Sisdiknas yang baru yang mengatur terkait jumlah jam mengajar guru ya. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu ya? Karena sebenarnya kita ini sudah masuk dalam perkembangan zaman ya. Kita sudah masuk di era yang cukup modern. Karena di sini secara otomatis Kemendikbud itu sedang merancang. Berarti di sini dikatakan Kemendikbud sedang merancang Undang-Undang Sisdiknas yang baru yang holistik dan mengintegrasikan 3 undang-undang pendidikan yang ada saat ini. Jadi nantinya untuk undang-undang Sisdiknas yang baru ini, jadi untuk undang-undang Sisdiknas yang baru ini nantinya itu Bapak Ibu ya menggabungkan ya atau mengintegrasikan 3 undang-undang pendidikan yang ada saat ini. Nah, kira-kira undang-undang apa saja? Yang pertama itu Bapak Ibu perhatikan. Di sini undang-undang yang akan diintegrasikan nantinya di Undang-Undang Sisdiknas yang baru adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kemudian Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 dan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, tentunya ini 3 undang-undang masih seputaran pendidikan Bapak Ibu ya. Ini masih seputaran pendidikan dan nantinya ini akan diintegrasikan ke Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Nah, khusus untuk undang-undang yang terkait dengan jam mengajar dan tunjangan itu kan ada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Jadi secara otomatis nantinya di situ juga akan dibahas terkait nasib tunjangan ketika undang-undang ketika jam mengajar kita itu sudah tidak 24 jam lagi Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba lanjutkan. Nah, kita coba cek dulu di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tentang guru dan dosen ya. Jadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Jadi di beberapa pasal di sini mengatakan Bapak Ibu ya, di salah satu pasal pasal berapa ya? Pasal 35 Bapak Ibu ya. Di sini pasal 35 ayat 1 ya dan ayat 2 dikatakan untuk ayat 1 beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Nah, itu adalah beban kerja guru. Nah, kemudian di ayat kedua di pasal 35 dikatakan beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Nah, jadi ini di pasal 35 Bapak Ibu ya memang sudah dijelaskan ya bahwa untuk beban kerja guru itu terutama untuk jam mengajar itu sekurang-kurangnya 24 jam Bapak Ibu ya. Itu di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan
tentunya itu menjadi salah satu persyaratan Bapak Ibu ya untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dan tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, jadi nantinya perlu teman-teman Bapak Ibu ketahui ketika rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru ini sudah rilis nantinya, secara otomatis beban kerja guru itu tidak harus 24 jam lagi Bapak Ibu ya. Apalagi bagi sekolah-sekolah yang mengadakan sebagai guru sekolah penggerak dan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, itu kan di kurikulum Merdeka Belajar itu kan tidak semestinya 24 jam, tidak seharusnya 24 jam. Dan ketika jam mengajar kita tidak cukup 24 jam, nantinya itu akan diakui 24 jam akan tetap diakui 24 jam apabila di kurikulum ke-13 itu sudah 24 jam, dan nantinya akan ada tugas tambahan sebagai koordinator proyek pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa beban kerja guru tidak harus ya. Jadi ada kata tidak harus ya. Jadi mengapa beban kerja guru tidak harus ditentukan 24 jam pelajaran tatap muka, ini menjadi pertanyaan yang sangat kompleks yang banyak yang mempertanyakan Bapak Ibu ya. Mengapa beban kerja guru tidak harus ditentukan 24 jam tatap muka? Alasan pertama, ini ada 4 alasan. Alasan pertama adalah terlalu teknis atau rinci sehingga sulit mengadaptasi praktek pendidikan sesuai perkembangan zaman. Ya, ini betul sekali Bapak Ibu ya. Ini tidak terlalu teknis ya. Ini terlalu teknis dan juga terlalu rinci sehingga sulit mengadaptasi perkembangan zaman. Contohnya sekarang kan harus 24 jam, sedangkan nantinya ketika kurikulum Merdeka itu diterapkan, itu bisa jadi banyak guru yang akan kehilangan jam mengajar 24 jam karena di kurikulum Merdeka itu banyak jam JP atau jam pelajaran yang justru dikurangi, terutama di jenjang SMP dan SMA Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kalau dipertahankan tetap 24 jam itu akan sulit mengadaptasi praktek pendidikan sesuai perkembangan zaman. Nah, apalagi ada sekolah penggerak, ada kurikulum Merdeka Belajar dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap mapel beda JP-nya sehingga kurang tepat jika dipukul rata 24 jam. Ya, ini benar sekali seperti di SMA, di SMP itu untuk bahasa Indonesia JP jam pelajarannya per pekannya itu pasti berbeda dengan prakarya, pasti berbeda dengan matematika. Jadi sehingga kalau dipukul rata 24 jam pelajaran itu kurang kurang apa Bapak Ibu ya? Kayak kurang, istilahnya kurang srek ya. Karena setiap mapel tentunya beda JP-nya. Ada yang memang butuh banyak rombel, ada yang butuh banyak jam pelajaran untuk mencukupkan, ada yang tidak Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian alasan berikutnya mengapa beban kerja guru tidak harus ditentukan 24 jam tatap muka. Ada sekolah di kota besar, ada yang di kota kecil, ada yang di desa terpencil. Tentunya kalau dipukul rata 24 jam itu sepertinya kurang srek Bapak Ibu ya, karena di kota besar otomatis siswanya banyak. Nah, kemudian di kota kecil agak sedang, di desa terpencil itu siswanya mungkin tidak cukup banyak, yang tidak cukup 10 Bapak Ibu ya, sehingga kurang ideal jika dipukul rata 24 jam pelajaran. Nah, itulah beberapa alasan sehingga mengapa beban kerja guru tidak harus ditentukan 24 jam tatap muka. Nah, kemudian pembelajaran saat ini sudah bisa jarak jauh atau hibrid, artinya bisa daring Bapak Ibu ya, sehingga tidak harus ditentukan 24 jam tatap muka. Itu beberapa alasan masuk akal Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan ada pertanyaan besar ya Bapak Ibu ya, ada pertanyaan besar. Selama ini syarat wajib tunjangan guru TPG wajib 24 jam. Apakah syarat ini juga akan dihilangkan begitu saja atau ada syarat pengganti? Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan TPG yaitu harus 24 jam. Nantinya terkait dengan hal ini, ketika rancangan undang-undang Sisdiknas yang baru ini terbit, pastinya akan ada regulasi baru yang akan mengatur. Namun kita sudah bisa lihat bocorannya bahwasanya di kurikulum Merdeka, ketika ada seorang guru tidak bisa mencukupkan jam mengajarnya di kurikulum Merdeka, di kurikulum Merdeka di info GTK-nya, makanya nanti akan tetap divalidkan Bapak Ibu ya, akan tetap divalidkan sepanjang di kurikulum ke-13 sudah valid sebelumnya, seperti itu. Dan nantinya akan ada tugas tambahan guru, yaitu sebagai koordinator proyek pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka bagi sekolah nantinya yang
bagi sekolah nantinya yang melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kita tunggu saja regulasinya bagaimana, apalagi untuk undang-undang Sisdiknasnya ini masih dirancang-rancang Bapak Ibu ya. Jadi belum diputuskan, jadi belum resmi Bapak Ibu ya. Kami baru menginformasikan bahwasanya baru dirancang-rancang seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.